terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Selamat menonton. Lama-lama kita langsung aja nih perkenalkan, namanya Hasbi, apa namanya? Hasbi aja. Hasbi aja, berarti sebutnya Hasbi aja ya. Gimana nih kabarnya Hasbi sekarang? Sehat nih, sehat. Fahmi gimana ini? Alhamdulillah sehat. Dalam keadaan sekarang kayak gini, biasanya apa sih yang perlu dilakuin? Gitu-gitu aja sih, tapi lebih ke ini ya, ke hal-hal yang lebih positif. Alhamdulillah ya. positif ya. Kemarin tuh ini iseng-iseng kemarin. Iseng-iseng aja, iseng-iseng bikin apa gebrakan lah ya. Gerakan baru ya, lagi covid kayak gini bikin sesuatu yang baru yang belum ada di daerah sendiri. Ada karena di Lebak juga kan masih kurang gitu ya. Klub lari gitu kan kemarin sempat bikin klub lari gitu sama ya biasa lah ngelatih gitu sama kayak Bapak Fahmi. Alhamdulillah kalau saya mah udah rutinitas bisa di Hasbi ini. Iya. Dalam keadaan seperti ini, menurut penggiat olahraga gitu, kebetulan Hasbi juga penggiat olahraga ya teman-teman semua. Pandangannya itu covid kayak gini berpengaruh banget nggak sih? Ada dampaknya? Pasti berpengaruh itu nih, benar berpengaruh banget itu Pak, soalnya lagi kayak gini nggak semua nggak semua orang itu ngerasa diuntungkan. Jadi banyak yang dirugikan, termasuk bukan instansi ya, penggiat olahraga juga, bahkan mereka banyak yang banting setir untuk berbisnis sampingan gitu ya, sampingan. Bahkan sampai ada yang sampingannya itu liar gitu kan, yang sampai kayak viral-viral sekarang ini ya yang bakal kita bahas balap lari gitu kan. Nah, itu kalau menurut gua gitu yang ya, kalau menurut gua untuk saat ini banyak yang dirugikan, dan dalam kacamata gua gitu ya, kalau misalkan untuk menyesuaikan dalam kondisi kayak gini itu door to door lari. Jadi untuk olahraga tuh kayak door to door buat para fitness trainer atau enggak apa ya, personal trainer ya, larinya door to door mereka sesuai protokol kesehatan dan enggak grow, karena fitness center juga pada ditutup kan. Iya, semuanya udah mulai ditutup. Hampir semua karena khawatir setiap individunya juga pada nggak mau apa ya datang gitu kan. Jadi door to door itu sebagai apa namanya, sebagai media buat dia menjalankan rutinitas setiap hari. Nah, gitu. benar ya, kemarin tuh sempat down yang niatnya di angan-angan tuh udah lulus tuh ya, planningnya kemana gitu, tiba-tiba ada covid ini gas, jadi bingung ya. Iya, jadi semua planning hilang. Iya, CPNS ditutup. Iya, jadi guru juga apa namanya, nggak semua dibuka kan, untuk olahraga, fitness trainer ditutup semua, hampir semua dibekukan, kerjaan juga kan. Jadi ya udah balik ke daerah sendiri kan. Adanya di Bandung ya, di daerah sendiri. Dari situ bikin pelan-pelan aja. Awal mulanya gimana sih bisa membentuk LLC? Sebenarnya itu anak-anak sih sebenarnya, anak-anak. Jadi chassis nih, awalnya tuh chassis nih. Awalnya tuh chassis tuh calon siswa, banyak calon siswa yang mereka udah latihan mandiri di stadion sekarang West Kaporni namanya, West Kaporni. Banyak latihan di sana. Ya udah banyak kok, banyak banget. Terus pendekatan lah ke mereka kan. Kita sebagai penggiat olahraga kalau misalkan melihat banyak, soalnya anak-anak tuh kadang ada yang nanya ini kenapa gitu kan. Mungkin mereka tidak tahu secara mendetail. Cara yang mendetail, masuk di situ, selipin, masuk ke grup mereka menerima, biar ada 7 sampai 12 orang, sampai 12 orang awalnya diterima sama mereka. Kemudian gua tuh yang gua ikut bantu ngelatih mereka kan. Dan itu mereka juga nerima, cepat mereka inisiatif udah bikin aja ya, tapi klub katanya, komunitas bukan klub ya, komunitas apa namanya, larinya bukan running, tadinya Lebak Street Workout, sudah dibikin logonya LSW gitu ya, LSW. Karena kalau running takutnya berbenturan sama anak PPLPD, atletik ya, jadi PPLPD bisa lebih ini ya, lebih
lebih ke terperinci gitu. Iya. Kalau running itu Benar banget. Nah, itu ganti jangan LSY katanya. Apa dong? Running aja running. Ya udah konfirmasi kan ke pasti konfirmasi. oh itu sempat izin dulu sebelum Izin buat pasti izin. LSC dulu. Izin kita. Izin pasti izin plotting orang pasti juga sebagai penanggung jawab di LRC. Coach Nandang itu jadi penanggung jawab. Selain dari instansi pasti ada juga dari instansi pemerintahan, kepolisian sama militernya. Berarti sudah maksudnya dari anaknya udah semuanya terkenal lah dengan LSC gitu ya. Ya lebih kuat soalnya ya. Kalau misalkan gua yang jadi kapasitas sebagai apa gitu. Kalau gua beneran ini mah punya kapasitas ya nggak masalah tuh sebagai penunjukan. Jadi dia ada ranahnya lah masing-masing. Jadi biar lebih fokus. Nah pas udah terbentuk tuh running club fix langsung bikin Instagram anak-anak tuh Instagram LRC.squad namanya. LRC.squad itu langsung tuh rame plus rame. Hari itu juga langsung 2 hari udah bikin jersey terus bikin jersey udah kelar. Launching pertama hari Minggu udah ada 60 peserta. Launching pertama itu hari pertama kan, tapi mayoritas laki-laki. Mayoritas laki-laki, untuk wanitanya belum ada. Belum waktu itu tuh masih militan kelihatannya itu, jadi dikit-dikit ya ala militer. Karena dominan semuanya sama anak-anak casis TNI Polri waktu itu. Itu jalan-jalan dan anak-anak juga udah di pembagian gitu kan ya, bagian kominfo lah sebagai dokumentasinya gitu, bagian alat, bagian pelatihan, bidang-bidangnya ya ada bidang-bidangnya. Jalan dan alhamdulillah sih sampai sekarang karena COVID dulu ya, jadi di stop ya udah menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah baru kita bisa ambil langkah lagi. Tapi kadang anak-anak ini banyak yang ambigu karena namanya Lebak Running Club gitu. Kalau klub kan sifatnya apa namanya? Formal banget. Nih kan tadi ngebahas running nih. Yang sedang viral kali ini itu tentang running juga sih dia. Viral banget lah. Lagi banyak di sosial media lagi viral kayak balap liar lari. Malam-malam balap liar. Kacau itu terus di jalan lagi. Itu menurut pandangan lu gimana nih? Sebenarnya niatnya baik. Iya, mungkin karena COVID kata gue ya. Ini mungkin karena COVID mereka nyari hiburannya cuma itu. Nyari sampingan. Hiburan ya, mungkin bisa bilang. Hiburan dan sampingan. Sebenarnya niatnya baik gitu. Buat lari nih. Ya, olahraga gitu. Having fun, olahraga, cuman yang ditakutkannya karena kemarin banyak berita yang ditakutkan COVID itu loh. Iya, karena mungkin tempatnya tidak sesuai dengan pertama bisa, terus yang kedua takut terjadi kerumunan. Iya, karena posisinya kita lagi COVID, orang dilarang buat kerumunan. Yang ketiga juga di situ kan pasti ada aja, takutnya ada aja yang menyelipkan sampingan seperti itu apa namanya taruhan, dan jadinya chaos gitu kan. Jadi ada di berita juga itu kan yang ribut gara-gara balap lari liar kan, karena tawaran atau gimana. Dan soalnya prosedurannya kurang jelas. Kalau misalkan kita lari di track ya kan, jelas pakai waktu. Iya. Mereka enggak diwaktuin. Jadi yang paling duluan itu yang menang. Iya, misalkan kalau pakai pepet kalau misalkan mepet banget tuh ya nggak bisa. Iya. Nggak tahu. Kita siapa yang lebih tahu. Dan nggak pada pakai sepatu. Kalau cedera, tak lecet gitu kan, yang tanggung jawab nggak ada. Wajar emang liar namanya. Liar mah kan gitu ya. Balapan motor juga liar. Liar kayak gitu. Tapi yang lucunya itu yang lombanya itu kan lewat Instagram itu, lewat Instagram nanti mereka nge-tag gitu ya. Ini yang gua tahu ya, yang gua tahu tuh caranya nge-tag nanti di-repost sama si admin itu dan suruh ngeramein. Jadi admin itu hanya sebagai penyalur aja buat menghebohkan. Sisanya orang-orang yang ada di dalam itu, di dalam mau ngelakuin larinya itu yang pada tahu hal masing-masing. Sebenarnya tidak dilarang ya Pica untuk balap lari itu, cuma
tempatnya mungkin yang salah, dan itu yang kedua itu jadi ajang taruhan itu salah juga. Kayak gitu, karena emang harusnya kita di tempat olahraga yang namanya lari harusnya di tempat lari juga, di track lari, bukan di track ini ya. Itu menurutku biasanya diperbolehkan sih kayak gitu. Kalau gue pribadi niatnya boleh bagus gitu ya, niat. Kalau kata gue niatnya itu bagus, lebih bagus lagi balap lari liarnya itu pertama pakai sepatu. Oke, kalau mau cari suasana yang enggak trek ya enggak biar nggak bosan gitu ya, di jalan boleh ya, tapi di jalan kalau cari tempat yang sepi banget, nggak ada jalanan motor lah, nggak ada motor lewat, nggak ada mobil lewat, iya kan tuh oke nggak apa-apa. Dan jangan, kan lagi covid gini ya, jadi jangan berkerumun dulu, tapi kalau mau ngeramein ya di sosial media aja. Itu udah ada 3 partai, tapi salutnya sama anak-anak yang ini yang balap lari, mereka tuh nggak berkerumun. Pertama nggak berkerumun, ya yang gue bilang tadi, berkerumun, nggak taruhan juga, nggak taruhan, tapi salahnya nggak ada pakai sepatu doang. Itu aturan lari lah, pokoknya coba aku yang lu tahu gitu, harusnya yang lari yang benar itu pakai apa aja sih biasanya? Ya partinya dulu lah, orang mau perang kan harus senjatanya sepatu, minimal sepatu sama stretching kayak pemanasan ya intinya. Kalau sebelum lari kita kayak gitu pemanasan dulu, dan lain-lain lah banyak. Tapi ini suatu ini bagus sih, apa namanya, terobosan bagus, kayaknya cuma di Indonesia, bener sih? Iya bener sih, kayaknya cuma di Indonesia doang kayak gitu lah. 100 meter liar gitu kan. Jadiin yang taruhan, orang nyangkanya itu balap taruhan gitu, sangkanya taruhan, padahal nggak semuanya bisa taruhan gitu, karena emang mungkin mereka pengen happy nyari suasana baru, karena keadaan covid seperti ini bosen di rumah. Itulah cuma emang tetap tidak baik juga kalau tidak dilakukan dengan prosedurnya. Gitu. Tapi sadar ya sih, kalau waktu kecil kita juga kan sering lomba. Benar. Iya, benar. Emang itu bukannya baru ya, di kita ini bukan baru, ataupun di Indonesia itu bukan baru, tapi emang dari dulu itu udah ada. Tapi viralnya sekarang gitu. Dari kecil tuh emang sering lari, cuman pas kecil mah nggak kerasa sakit gitu, nggak pakai sepatu ya. Iya. Tapi karena kalau sekarang beda. Karena udah tua kali. Beda umur kali Kak. Kalau lari malam-malam itu ada dampaknya nggak sih? Kalau nggak balap lari kayak gitu, positif dan negatifnya apa sih? Kalau lari malam ya pertama dulu ya. Iya. Kalau lari malam, sebenarnya nggak ada masalah sama lari malam-malam. Nggak ada masalah. Iya. Karena zona waktu gimana, iklim negara sesuai segala masing-masing. Ada kan yang malamnya sedikit ya kan, ada yang paginya lama, siangnya lama gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi yang penting istirahatnya dia itu cukupin, istirahat tidur sama istirahat yang dibutuhkannya. Yang kedua, apa positif negatifnya balap lari liar tadi? Positifnya itu sehat, have fun, have fun, sama menghibur. Kalau di videoin, menghibur. Cuman negatifnya itu kasihan. Yang larinya itu kasihan pasti lecet, ya kan? Apalagi kalau nggak diawali dengan pemanasan dulu, itu pasti bahaya banget. Pasti lecet. Dan bahkan ada di YouTube, gue pernah lihat di YouTube kemarinnya lagi gitu. Balap lari liar, yang satunya itu kalah ngotrok gitu. Nah, bahasa Sundanya ngotrok, apa bahasa Indonesia itu? Jatuh, nyungsep. Terus kalah yang itunya menang terus. Kan kasihan itu baret gitu ya. Lagi di jalan ya? Iya. Udah tuh pakai baju dia, celana doang, pakai sepatu. Itu bahayanya ya. Itu bahaya. Dampak negatifnya. Kalau ini kalau mereka pakai sepatu kan lebih meminimalisir. Iya benar. Kalau sepatu meminimalisir. Sebagai penggiat olahraga nih lo, menurut lo lagi keadaan covid seperti ini, pola hidup yang sehat itu kayak gimana sih? Kalau sesuai yang gue belajar ya, pola hidup sehat dalam masa covid kayak gini, imun itu harus penting banget karena lagi keadaan seperti ini gitu.
imun itu penting banget. Walaupun COVID nggak tahu konspirasi, nggak tahu Ya, itu mah bukan ya. panjang lah, Iya, bahas lah itu. Bisa berapa SKS sih tahu. Nah, imun yang harus ditingkatin. Imun, masker aja, sama seringnya kita ini ya, kita cuci tangan. Imun itu yang pertama. Selalu ikuti aturan pemerintah lah. Tah, aspirina benar. Tapi untuk dalam olahraga nih, pola hidup olahraganya minimal berapa kali gitu, sekali keadaan kayak gini. Pola makannya yang baik itu seperti apa nih dalam keadaan kayak gitu? Kan kita ingin menjaga imun kita nih. Kalau kan tadi biar hidup sehat dulu ya, biar hidup sehat kan pola imun tingkatin, pola makan, pola istirahat, sama latihan olahraga nih minimal harus ada. Kalau misalkan untuk meningkatin imun kan itu perbanyak makan makanan vitamin, gizi, serat kayak gitu, protein. Nah kalau misalkan olahraga Seminggu ini harus berapa kali? Minimal 3 kali. 3 kali lah. Ya. Tapi menyesuaikan tubuh kita. Kalau keadaan kita masih nggak terlalu kuat, maksakan dengan intensitasnya kita tinggi, bahaya juga buat kita semua. Bahaya benar. Jadi kan yang meninggal. Iya benar. Segala sesuatu yang berlebihan juga Tidak diperbolehkan. iya, mau ningkatin imun makan vitamin banyak nggak boleh juga overdosis nanti semuanya juga. Itu tadi 3 itu, imun, pola makan, pola istirahat, sama olahraga. Itu penting banget ya, dalam keadaan seperti ini penting banget. Minimal berarti olahraga 3 kali ya. Iya. Pola tidur minimal tidur 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam normalnya gitu ya. Jangan sampai kurang. Iya, sama habis sholat siang lah, tidur siang 10 menit minimal. 10 menit itu bukan diharuskan, minimal kalau bisa dilakukan. Iya. Oke, itu kita balik lagi ke LRC. Iya. Menurut lu harapannya ke depan LRC itu kayak gimana? Tujuan dan harapannya ke depan. Tujuan utamanya kan LRC itu biar menyadarkan masyarakat, khususnya Kabupaten Lebak nih ya, umumnya buat semua sama olahraga gitu kan, karena kondisi lagi kayak gini harus olahraga. Sedangkan kan dulu kemarin kita masih zona hijau gitu. Iya. Jangan lupa. Sekarang tiba-tiba merah aja. Iya, sekarang karena merah, entah karena imunnya pada turun gitu kan, entah gimana. Jadi kita juga serba salah dari pihak komunitas juga kan. Jadi cuma menyarankan olahraga masing-masing di rumah gitu kan. Di rumah jangan bakal lihat 100 meter di rumah bukan. Tapi olahraga yang ini yang menyegarkan tubuh lah, membugarkan gitu kan. Tujuannya itu buat memasyarakatkan olahraga. Jadi di dalamnya nggak pure running itu ya. Nggak pure running, tapi mencakup semua cabang olahraga. Yang penting kita olahraga bisa jadi seperti itu ya. Lebih ke fun, ada ininya juga, apa namanya, game gitu. Sedangkan kan klub lari mana gitu kan yang juga. Jadi tujuannya itu ingin masyarakat olahraga. Jadi biar semua orang sama kita, bukan kita doang yang sehat, tapi semua masyarakat di sini ikutan sehat juga. Itu yang penting. Dengan kalau masyarakat udah paham kan sama olahraga, sama pentingnya olahraga Seperti apa? Oke, sekali lagi terima kasih buat Coach ya, Asbi. thank you banget ini ya, kesempatannya udah datang ke podcast yang viral ini. Insya Allah viral banget ya. Jangan lupa ditonton terus video ini, terus jangan lupa di subscribe, like, comment, and share buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Channel gua. Oh boleh. Buat channelnya silakan dicek channelnya siapa namanya? Hasbi Rashid. Hasbi Rasidik. Nanti gua masukin di deskripsi ya. Makasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Dia kalau pengen olahraga tentang apapun workout dan lain-lain silahkan tanya sama Coach Hasbinya sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.